感谢主，今天就见面了啊！时间很快，已经月底了，很快就2月份了啊！好，今天我们的讲题是“思想”这两个字。其实“思想”这两个字，很多人都知道什么是思想，但是如果我们从汉字来了解，也许我们会更加的关注这两个字分别在哪里。Sebenarnya huruf ini sama siang ini ada dua-dua hurufnya ini adalah pikiran, ya sudah adalah bahasa dan aksara yang sudah biasa kita pakai sehari-hari. Ya kalau kita pelajarin lebih lanjut kita lebih mengerti antara se sama siang itu ada perbedaan apa ya, kenapa ya se sama siang dua-duanya pikiran tapi kok bisa digabung menjadi satu kosakata ya. Ya mari kita belajar sama-sama。好，我们一起学习吧。思想是什么？首先，我们来看思想的意思是什么呢？思想它是一系列的信息，ya jadi serangkaian informasi, serangkaian data ya 在大脑经历了整理，jadi di dalam otak kita itu sudah mengatur kembali, jadi banyak tapi disusun kembali, 汇总 ya 分析menjadi satu dan melalui analisa ya 判断等细节得出成型的结论的过程。Ini adalah sesuatu proses di dalam otak kita, ya. Setelah kita mendapatkan satu informasi atau data, nah itu adalah 设想，形成的一种可以用来指导人的行为的意思。要注意，就是说形成一种可以用来指导人的行为意识。它的英文是什么呢？Pemikiran adalah serangkaian informasi yang setelah mengalami proses pengaturan, pengumpulan, analisis, penilaian, dan detail lainnya di otak, menghasilkan kesimpulan yang terbentuk dan membentuk sesuatu kesadaran yang dapat dipergunakan untuk memadu perilaku manusia. Nah, 思想 itu tujuannya untuk 指导人的行为的意思，这种意识 jadi sesuatu untuk mengenal apa yang harus kita lakukan, yaitu melalui 思想 ya. 这个定义 ini adalah definisi tentang artinya 思想. Jadi kumpul dulu ya, menganalisa ya, proses menganalisa ya. Jadi ada sesuatu penilaian dan menjadi satu memadu perilaku manusia ya. Jadi 思想 begitu penting ya. Nah, kita lanjut saja ya. Sekarang kita mau lihat di ayat-ayat, saya cuma ambil 2 ayat aja tentang 思想 itu apa ya. Jadi 思想 itu nggak hanya pikiran aja，思想不单单是思想就是了。中文是思想，但是印尼文里面它有一点不同啊。这两个境界就是了。Ya, Mazmur 1 ayat 2, 为喜爱耶和华的律法，作为思想之人变为有福。Di sini artinya 思想 adalah merenungkan, ya bukan memikir aja tuh, merenungkan. Kalau kita cuma pikir tidak merenungkan, itu belum 思想, itu cuma pikir, mungkin 想 atau 思. Tapi 思想 itu ada proses ya, merenungkan. Jadi ini suatu proses ya. Jadi firman Tuhan diproses itu melalui pikiran kita dan kita renungkan ya, apa artinya, tujuan Tuhan itu apa di dalam kata-kata, di dalam ayat-ayat kita itu apa ya. Jadi kalau tidak ada 思想 berarti tidak ada 福nya. Jadi kalau kita 昼夜 思想, siang malam kita merenungkan, itu akan menjadi satu berkat ya, sesuatu yang membahagiakan kita. Dan itu perlu renungkan. Renungkan itu adalah 思想 di dalam ayat Alkitab ya. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 7, 我所说的话你要思想ya, 因为凡事主必给你聪明ya. Memperhatikan, artinya memperhatikan hanya melihat, memikir aja, tapi melalui 思想, merenungkan, memperhatikan, menyimak, mendalamin. Memperhatikan di sini adalah mendalamin atau menjajakin sampai mengerti. Nah, itu 主必给你聪明. Ya, jadi kalau kita seringkali memperhatikan dan kita merenungkan,
kita akan menjadi pinter ya. Menjadi pinter. Nah, sini ada arti merenungkan dan perhatikanlah ya. Itu adalah sesyang juga. Jadi sesyang nggak hanya kata benda aja, ya itu adalah kata kerja juga ya. Nah, kita lihat lagi antara se ya. Di sini kasih gambar supaya lebih gampang untuk mengerti proses huruf tadi aksara Mandarin itu dari dahulu sampai sekarang perubahannya apa aja ya. Kita nggak jelasin perubahannya satu-satu. Ya, saya cuma diperlihatkan supaya kita tahu ya awal mulanya itu yang se itu adalah hati dan pikiran ya. Nah, kita bisa melihat di sini gambarnya ya. Ya, kayaknya ada melenceng begini ya. Ya, ini udah mulai terbentuk seperti huruf sekarang ya. Nggak apa-apa, kita lihat dari sini ya. 自古自从心，从信脑子，信就是脑子ya. Ini bacanya sin ya, 脑子. Sin itu artinya 脑子. Ya, dahulu ada sin ini dipakai untuk otak ya. Otak bayi ya, otak bayi di dalam kandungan yang belum tertutup ya, belum tertutup ya. Jadi itu ada umumnya disebut itu sin itu adalah 脑子 ya. 心脑合作产生的思想 artinya hati dan otak itu bekerja sama membentuk sesuatu itu adalah se, ya, se. Jadi nggak hanya otak aja tapi hati juga ya. Jadi se itu antara hati dan otak ya. Kadang-kadang kita bicara 我们说你有头脑吗？你有头脑吗？但是头脑要有心呢，如果有头脑没有心，也不是事啊。所以事是心与头脑的合作ya. Ya. Artinya ada sin dan se. Se itu adalah otak dan hati. Jadi kerjasama hati dan otak menghasilkan se. Jadi nggak hanya artinya pikir-pikir itu apa pikir nggak hanya otak aja ya, tapi adalah hati dan otak ya. Kita lanjut aja. Artinya se itu sama siang, sama nggak? Sama. Kalau artinya sama. Cuma cara 我们使用的实际方面怎么使用，思与想两个都是想，两个都是想，但是想与思不同，想与思又不同，思与想，给的思就是想，那想不一定是思来的，它有心跟脑，想不是心跟脑，不是，你看它的字体，它的字就不同了啊。Itu adalah kauli. Kauli adalah ya mempertimbangkan. Ya, se itu mempertimbangkan. Maka memproses mengumpulkan data dan analisa ya, sehingga ada sesuatu yang mengajak kita melihat sesuatu yang harus kita tindak ya. Nah, 思想是动脑筋，思也是动脑筋，意思是思想来的，它也是思想来的啊。客观存在反映在人的意识中，经过思维活动而产生的结果。Jadi artinya adalah ya sesuatu sesuatu yang melalui proses dan menghasilkan ya menghasilkan itu adalah se. Jadi se itu adalah pikir, pertimbangan, memakai otak dan pikiran ya se. Di se artinya huruf se ini ada ya, hati dan otak bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi sesuatu hasil yang menggerakkan dalam kehidupan kita. Ya, oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat se, ya. Ya, tadi kita ada jelasin tentang se itu adalah otak dan hati. Ya. Nah, kalau huruf itu berubah dulu, kalau kita lihat se, dia berubahnya se，它的字体的改变从经文开始改变了啊。从这个甲骨文到经文，然后到这个篆体，dia berubah terus ya. Yang kita bisa lihat di sini, se ya. Itu di atasnya ada tien, ya ada tien. Ya. Tien itu ladang, ya, ada sawah, tien. Ya, ya tien ada sawah ya. Nah, tien tidak banyak perubahan dari dulu ya. Tapi kalau se, huruf se itu ada perubahan terus ya. Ya. Kalau tien ini tidak berubah ya. Ya dari dulu tuh kita lihat huruf di sini ya, dia nggak banyak berubah ya, bentuknya tetap kotak persegi gitu ya, tetap sama ya. Mungkin sawahnya tetap
ladang yang tetap. Memang ladang itu dibikin kotak-kotak dulu ya, mungkin ya kita masing-masing punya kepemilikan tanah itu berbeda-beda mungkin tandanya. Ya kita juga nggak ngerti ya kenapa tulisnya begini, tapi yang jelas kita tahu itu adalah kotak-kotak ya, ya kotak-kotak. Nah kita lihat sin ya, nah sin ini pada sin ya, sin itu hati ya, jantung, sincang ya, hati. Sin ini juga jiwa ya, juga bisa pikiran ya. Artinya sin ini bukan jantung aja ya, dia bisa jiwa, bisa pikiran ya. Ya. Kita melihat nih sini perubahannya cukup banyak ya. Ya, ya makanya orang bilang hati itu berubah-ubah terus ya. Jadi sing itu kaipin. Kita dari sini ya sin. Ya dulu punya sin begini bentuknya ya, bulat ya. Tapi setelah Xiaozuan itu dia mulai berubah, mulai melenceng. Ya mungkin manusia itu kadang-kadang suka melenceng begitu pikirannya ya. So, ya. Nah berubah lagi nih. Kelisunya udah mulai berubah ya. Ya lisu mulai berubah. Ya. Ya, akhirnya berubah, Kaisu ini berubah jadi ya ada ini ya, ya kou, kecil-kecil kou yang ya, jadi ada satu kail gitu ya, ya. Maka orang bilang kou sinto jiao ya, manusia itu hatinya berubah, ya, bisa kou sinto jadi tidak tulus ya, itu loh, ada sesuatu ya, kayaknya ini ngelihatnya di sini nih, ya di dalam sini kan hurufnya begini ya, kenapa mau begini ya, ya. Kok kalau dulu orangnya lebih jujur kali ya, polos ya. Sekarang udah gini ya, sin ya kita, saya sendiri juga dia nggak ngerti kenapa dia tulis begini ya. Sebenarnya lebih gampang lurus aja tapi dia kait loh, kayak kail sesuatu ya, mungkin artinya sin itu manusia punya hati itu ya bisa menjadi begini ya, bisa berubah ya, ya ya kita yang penting kita belajar aksaranya apa artinya di sini aja ya. Jadi se itu adalah tien sama sin. Ya, Tien kita udah tahu sawah, Sin itu adalah hati, jiwa, dan pikiran ya. Jadi ada ya. Kalau tadi kita jelasin antara otak ya, otak dan hati. Nah, kalau di huruf se yang kita lihat tadi sekilas kita lihat itu dulunya permulanya otak ya, ya, adalah sin itu otak. Dia berubah-berubah menjadi tien ya, ada perubahan ya. Ya mungkin tulisnya lebih gampang ya, tapi ada maksud tertentu lah ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita lihat. Kita Tien. Apa artinya Tien di dalam aksara Mandarin nih? Kalau kita pelajarin. Tien itu tadi kita jelasin, Tien 就是粮食的生产地，生活的主要来源。古代的时候，田是非常的重要的。你有多少的田地，你就有多少的钱，因为田是粮食生产的地方，我们生活的主要来源的田地。以前都是耕种，没有做生意的啊。Dahulu adalah makin banyak tanah itu makin kaya karena menghasilkan ya pertanian ya sumber sumber pangan ada di situ semua. Jadi itu adalah sumber berkat dari situ ya. Jadi menghasilkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Maka Tien itu adalah sumber berkat ya, sumber ya yang sangat penting bagi manusia ya Tien ya. Tapi bagaimana itu menjadi 为什么说它是生活的主要来源的？但是你要去耕种啊，田如果你没有去耕种，就没有果子，就没有收获了。所以圣经告诉我们说，创世纪第3章第4节，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。啊，从人换季了以后嘛，就你要去耕种了。这些圣经说你要去做事，要去终身劳苦，终身劳苦itu seumur hidupmu loh ya. Kamu bersusah payah seumur hidupmu, ya, baru bisa dapat makan penghasilan dari sawah itu, ya, dari sawah itu. Maka Tien itu sumber kehidupan di dalam hidup kita. Itu harus kita bekerja keras, harus betul-betul kita kerja baru bisa dapat makan. Ya, karena sumber makanan ini tidak bisa kita lepaskan. 生活的资源我们不能缺少，缺少我们就会饿死了，饿死了。Jadi sangat penting sekali ya. Nah,
artinya senhuo di sini, senhuo就是劳动锻炼. Jadi kita di dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kegiatan, bekerja, tapi itu adalah sesuatu pelatihan buat kita. Ya walaupun susah, tapi itu pelatihan ya. Ya, kalau kita tidak melalui pelatihan, kita akan menjadi tidak kuat ya, tidak kuat cepat loyo sekali.所以我们要多劳动锻炼，才能够身体才能够健康，才能够面对再多的苦难也是没问题的，是吧？为了生活再苦也是没关系的。Kalau kita menghadapi kehidupan kita kalau melalui pelatihan, susah apapun yang kita hadapi kita tidak merasa berat ya, karena kita sudah dilatih. Ya. Jadi Tian ini adalah senhuo ziyan. Kita tahu satu, Tian itu senhuo ziyan. Kita lihat lagi, Tian 是每一天的劳动。Yeah. 我们知道田，你不能够说想要来就来，不要来就不来的。田每一天都要去做的，每一天都要去注意的。一天缺少水也不能，啊，每一天的，而且田里面有很多虫啊、草啊，很多的啊，水啊、灌溉方面啊，还有施肥这些。Jadi sawah itu harus memang diurus setiap hari. Jadi kita melihat kalau cocok tanam itu mereka itu harus setiap hari datang ke sawah. Ya itu jadi Tien itu ada setiap hari punya kegiatan, tidak berhenti ya. Nah, setelah panen boleh berhenti, tapi sebelum panen tidak bisa berhenti ya. Jadi Tien adalah kegiatan setiap hari ya. Nah, kita lihat dari huruf aksara Tien. Tien kalau sekilas kita lihat ya adalah hari sama hari itu menjadi satu. Jadi kedua hari ini dia menjadi satu ya. Ya. Kalau kita simak ya ini ada 2 hari, dua ya dua huruf ini gabung jadi satu ya. Nah itu menjadi tien ya setiap hari. Ya saya melihatnya artinya eh, aksara ini kenapa ditulis ini mungkin bukan tentang batas-batas petak-petak kotak itu sebagai tanah aja bukan ya. Tapi dia ada punya maksud bahwa di dalam sawah ini itu adalah pekerjaan sehari-hari yang harus kita laluin ya. Itu ada sumber pencarian kita ya, sumber kehidupan kita ya harus kita lakukan setiap hari ya. Kalau sekarang kan kalau petani kan setiap hari ya. 如果以前是每天你在耕种的嘛，你要下田地里面去，是吧？但是现在就不同了，现在因为工作不是田了，在公司里面，星期六、星期天可以放假，可以休息的。那以前的田是每天都耕种，种到你丰收为止才能够停下来的。从你开始播种就是每天的ya. Kalau sekarang kan lain ya.田ini tempat pencarian, tempat mencari berkat, tapi sekarang kan beda ya. Sekarang kan kantor, usaha, ada hari liburnya. Kalau dulu nggak ada ya, dulu sawahnya itu tiap hari kita harus kerja ya sampai panen ya, sampai panen. Maka kita lihat Tian ini maksudnya adalah tempat pencarian kita. Kita harus setiap hari memperhatikan ya kekurangannya apa. Ya, jangan sampai apa yang kita sudah tanam, ya, apa yang sudah tabur itu sia-siakan ya. Ya, jadi kerja juga sama. Kalau setiap hari kita ikutin terus, kita perhatikan terus, ya tentu hasilnya lebih baik ya. Jadi bukan kadang-kadang aja. Jadi ada maksud di situ. Ya. Sawah, tanah, tempat pencarian kita 如果我们每一天能够注意到、能够跟着、能够注意到、能够关心，肯定收获会很好啊。所以我们每天需要注意到啊，所以去关注它。所以田，我这里看到这个田，它不是说是生活资源就是了，不是生活的资源就是了，但是告诉我们每一天你要注意到。比如说我们学习汉语来讲，呀，你从那边学习汉语，你要每一天去学习它，才能够得到收获。如果你没有去每天去学习它，一个星期一次，比如说我们这个田地，一个星期才去一次，我相信这个稻草从它豆苗，它的苗开始长出来，一个星期去一次，我想它是会死掉了，被那个飞鸟吃掉了，还是被昆虫吃掉了。Jadi ada maksud di sana, maka kita harus perhatikan huruf aksara Mandarin itu ada sesuatu makna yang ya, di dalam aksara itu.
ya perlu kita simak perhatikan.所以每一天我们会辛苦，每一天我们会工作，每天会劳动。因为上帝告诉我们，你一天要做劳，你每一天都劳苦，你要劳苦一生，你才从那边能够得到收获，才能够得到粮食。OK，每一天有不同的需要，我们每一天都有不同的需要。我们活在世界上，每一天都有不同的需要，不是每一天一样的，每一天都不同的。今天我们是上这个课，明天就上别的课了啊。你要做礼拜了，星期一不同，星期二不同，每天都不同的。但是每一天都要关注。Ya. Kita punya kehidupan juga sama di dalam pencarian kita, di dalam pelayanan kita juga setiap hari tidak sama. Ya. Senin sampai Sabtu Minggu tidak sama, tapi setiap hari butuhkan dalam kegiatan yang tidak sama. Tapi harus kita hadapi dan kita lakukan apabila kita ingin berhasil. Ya. Ya kan? 每一天需要阳光、空气、饮食， ya seperti tanaman padi ini kita lihat, 它每天都需要阳光，它需要空气，我们也需要空气，一天没有空气就完蛋了，一天没有饮食也是饿死了，一天没有阳光还没关系的，都是稻草就不能了，稻米他们这个农作物就不行了，他们每天都需要阳光的才能够长大，才能够成长，因为没有阳光没有空气，它就长不大了，会死掉了啊。所以田需要灌溉，这个田需要灌溉，需要除草、施肥、杀虫，每天都要的。Ya, jadi seperti di sini saya kasih contoh seperti tanaman sawah ya, setiap hari itu harus menjaga ya, pengairannya, irigasinya, ya ada rumput yang liar itu harus dibuang ya, supaya kita punya pupuk itu tidak makan sama dia ya, jadi boros ya. Ya ada ulat juga, serangga juga ya, tiap hari ya. Jadi setiap hari punya kebutuhan yang tidak sama, kegiatan tidak sama, ya hari yang tidak sama ya. Perubahan terus tanggal 1, tanggal 2 berubah. Nah ini perubahan di dalam kehidupan ya, yang kita hadapi setiap kegiatan berubah setiap hari pun ya itu memang harus kita hadapin ya. Sehingga Tian ini bisa menghasilkan sesuatu untuk kita. Ya, kita tidak bisa hindarin perubahan itu setiap hari berubah, tapi tetap kita harus fokus perhatikan. Kita belajar pun sama, kita usaha pun sama. Ya, tidak bisa bilang suka-suka kita. Ya, tiap hari harus kita perhatikan kalau kita ingin berhasil. Ya. Nah, 每一天的意思是什么呢？ tiap hari tidak sama, itu menjadi toh-toh-cai, ya, indah ya. Tiap hari berubah jadi tidak monoton ya. Jadi banyak kegiatan yang berubah-ubah, tapi ya itu menjadi semakin ya semakin cemerlang, semakin menarik, semakin indah dalam hidup ya. Pakaian juga tiap hari berubah ya. Ya, tiap hari nggak mungkin kita tiap hari pakai pakai baju putih terus ya, kecuali seragam ya. Maunya berubah-berubah. Ya muka aja satu hari bisa dandan 2, 3 kali. Ya, pakai pakaian ya. Pakaian setiap hari pasti rubah ya. Nah, inilah artinya Tian itu 每一天的劳动，每一天的活动. Jadi Tian itu ada maksud ke sana ya. Kalau kita ingin di tempat pencarian kita ada hasil ya. Di dalam tempat kita belajar maupun pelayanan, kalau kita bisa setiap hari memperhatikan, itu pasti lebih baik. Karena banyak hal di dalam itu, setiap hari kegiatan setiap hari itu sangat membutuhkan perhatian kita. Ya. Jadi maksudnya Tian itu. Ya. Jadi Tian bukan hanya salah sebidang tanah atau sebidang kerjaan atau satu bagian kerjaan, nggak hanya itu aja. Tapi dia punya makna ya, mau kita ya, perhatikan setiap hari. Karena setiap hari adalah indah, ya. Setiap hari adalah indah. Ya, bukan susah ya. Nah, biasanya kalau kita bangun pagi rasanya, aduh bangun pagi lagi apalagi Senin ya. Nah, udah capek, tapi bukan. Sebenarnya itu indah tiap hari ya. Kalau kita bisa ngerti ya. Oke, 生命的成长，这个田里是生命的成长。Jadi Tian itu mempunyai makna pertumbuhan setiap hari. Karena Tian itu adalah tempat cocok tanam. Ya. Jadi dia adalah menumbuh, mempunyai maksud tumbuh-tumbuhan atau bibit-bibit atau tanam kita itu dia punya ya, maksud supaya dia bisa bertumbuh baru bisa berbuah. Nah, kalau kita simak kembali Tian, ya, 看起来有好多的口，好多个口子。Ya. Perhatikan di dalam Tian ini huruf ini.
我是用楷书啊，楷书它的字就是这样子。如果是不是楷书，就是这个字ya. Nah, Tian hurufnya kayak gini nih. Perhatikan di dalam sini banyak kotak ya, bentuk kotak, bentuk kotak. Ya, kalau sekilas kita lihat ada 4, tapi bisa 5 juga, bisa lebih banyak lagi kan. Ya, tergantung cara melihat kita, cara pandang kita ya, terhadap terhadap huruf ini ya. Tapi yang jelas di dalamnya banyak kotak-kotak. Nah, kotak ini adalah kou, mulut. Ya. Kou itu adalah seming. Ya. Kou itu artinya juga bukan hanya mulut aja. Ya. Kou itu 不是嘴就是了啊，不是嘴就是了，口也是生命。Ya. Seming itu adalah jiwa. Ya. Jadi kita melihat ya, 田中的生命需要成长才能开花结果. Ya, kalau kita anggap adalah satu tanaman, ya, dia punya setiap biji, ya, setiap bibit yang ditanam itu adalah punya jiwa, ya. Walaupun dia tanaman ya, itu punya jiwa. Dia itu perlu pertumbuhan, perlu bertumbuh baru bisa berbuah, ya. 才能开花结果, ya, berkembang dan berbuah. Ya, ini kita melihat, 我们可以看到这个生命需要成长，我们也是一样的。这个田就是说我们的生命，你要有你要有丰收来讲，你要有收获来讲，你必须成长，你必须开花结果。所以说刚才说的，说每一天你需要注意，每一天你需要关注，为什么呢？因为你需要成长。Jadi tiap hari memang kita, kenapa harus kita perhatikan? Karena kita butuh pertumbuhan, baru bisa menghasilkan buah. Bukan kadang-kadang aja. Jadi ini ada huruf bahasa Mandarin itu bisa, Tian itu bisa diartikan ya sehari-hari. Supaya kita perhatikan, tujuannya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan bukan hanya fisik aja, tapi jiwa pertumbuhan. Ya kita juga sama. Ya, tiap hari kita bisa perhatikan tempat kita kerja, tempat kita usaha, tempat kita pelayanan, ya itu kita akan bertumbuh, ya, dan berbuah. Ya, ya. Oke, kita lanjut lagi. 要注意，同学们要注意这个田中有什么呢？这个田字中间有一个石，哎，大的口中间有一个石，你要注意的，慢慢的看这个字，为什么会这样子写我也不知道。Kenapa T-nya tulis harus begini dan di tengah T itu adalah ya salib. Itu ada 10. 10 itu adalah salib. Ya, 10 hukum Allah ya, salib. 你要意识到生命的成长，要以基督为中心。Jadi ini ada maknanya supaya kita perhatikan. Di dalam huruf Tian, tempat usaha, tempat kita kerja, ya, tempat kita pelayanan, maupun di dalam keluarga, ya banyak jiwa-jiwa itu kita juga sama juga dengan keluarga. Ya. Jadi Tian itu banyak mulut, banyak jiwa seperti dalam keluarga kita, di dalam tempat pelayanan kita, di tempat perusahaan kita, itu banyak jiwa di dalam situ membutuhkan pertumbuhan. Ya, di tengahnya di sini kita melihat bahwa di dalam Tian itu di tengahnya ada se. 所以这个十想起十字架，ya, 想起十字架. Kalau aku lihat 10 itu, aku sudah ingat ke Kristus 10. Saya sendiri juga heran, ya. 我自己也是有时候想不通为什么医院 rumah sakit kenapa pakai ada 10 juga ya, 10 ya. Palang merah, ya. Juga palang merah itu ya mengenai palang merah itu mengenai darah ya misalkan ya. Itu juga adalah jiwa ya, ya. Farmasi juga banyak pakai yang ada ya, hijau mungkin ya. Ada simbolnya Simbol-simbol ini adalah simbol jiwa ya. Simbol kehidupan ya. Tapi kalau kita melihat ini adalah sumber kehidupan ya, itu adalah salib ya, ada salib. Termasuk rumah duka ya. Saya melihat rumah duka. Dia simbolnya hitam ya. Ya, salibnya seperti 10 hitam ya.
10 merah itu darah ya. Rumah sakit ya. Kenapa mereka tulis begitu ya? Nah, kita bisa bisa melihat kenapa mereka pakai simbol begitu ya. Semua ada hubungan sama darah ya, sama jiwa ya. Jadi kita bisa mengetahui ya. Oke, maaf nih ganggu ya tadi. Oke, kok hilang? Maaf ya. Ada telepon masuk jadi hilang. Ya, oke. Sorry gangguan teknis ya. Jadi kita mengerti bahwa di dalam hidup kita ya ini kita harus ngerti di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita jangan lupa ya itu banyak manusia di dalamnya yang butuh pertumbuhan. Nah, kita butuh memperhatikan ya bagaimana kita fokus di dalam Tuhan, fokus di dalam salib, fokus di dalam Kristus. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari，每天的生活我们免不了，而免不了的是与神的关系ya doa ya ini adalah hubungan antara kita sama Tuhan setiap hari bangun pagi doa ya ya setiap kali sering kali kita berdoa ya antara kita sama Tuhan ya kedua antara kita dengan keluarga ya sama keluarga ya ketiga kita bisa tiap hari mempunyai hubungan sama orang yang banyak ya sama relasi ya sama teman-teman sama rekan kerja ya banyak ya ya. Ya, keempat, kita di tempat kerja kita, tempat usaha kita, tempat pencarian kita, ya, kita banyak juga menghubungin rekan-rekan kita dalam hidup kita. Jadi di dalam masyarakat, keluarga, antara profesi kita, sama antara kita sama Tuhan, ya banyak kegiatan di dalam sehari-hari. Ini yang kita harus hadapin, ya. Tapi perhatikan, jangan lupa, tetap seperti Tien, ya kita butuh salib di dalam hati kita. Harus punya hati yang mengasihi. Ya. Di dalam Tien, kita butuh salib sebagai fokus kita. Tapi di dalam hubungan kerja sehari-hari, antara kita sama Tuhan juga kita punya hati untuk mendekat sama Tuhan. Ya, bukan fisik saja, tapi hati. Ya, sama keluarga juga, sama tempat kerja juga, sama masyarakat juga. Ya, sehari-hari ya kita butuh mempunyai hati. Ya, maka di dalam itu, huruf se itu hati begitu penting. Ya. Bukan otak, bukan otak saja. Ya, kita bisa melihat bahwa kenapa begitu. Ya. Ya. Di sini satu ayat yang kita perlu perhatikan adalah 因为你的财宝在哪里 你的心在哪里 maka di mana hatimu di mana hartamu ya, di mana hartamu di mana hatimu ya itu dari Matius 6 ayat 20 pasal 6 ayat 21 karena ini adalah Tien sama sin ya ini sin 在哪里 ya kalau hati kita ada di dalam Tien ya itu menjadi pikiran bukan menjadi pikiran menjadi memikir ya jadi memperhatikan ya kalau hati kita fokus di dalam tim itu ada keluarga ada rekan kerja ada eh, sesama pelayanan dan antara kita sama Tuhan ya itu butuhkan ya hati yang tujuannya untuk ke se ya ya se. Jadi se itu kita membutuhkan hati ya. 因为田是枝叶，肤色的岗位，生活上主要的来源。Ya. Tetapi apakah kita memperhatikan di dalam hidup ini? Ya. Apakah kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari? Punya hati nggak kita memperhatikan yang seperti Tien itu banyak jiwa-jiwa di dalam, nah mereka membutuhkan pertumbuhan, ya, mereka membutuhkan berkat untuk kehidupan, ya, mereka sangat membutuhkan kita di mana kita berada. Apakah kita ada perhatian dengan hati kita? Ya. Ya. 你有心关注田，就成为事。Jadi se ini kalau kita ada hati memperhatikan ya tentang Tien, tadi kita udah jelasin Tien, ya itu adalah se. Jadi kita bisa merenungkan, ya bisa memperhatikan, ya itu awal mulanya bukan hanya yang kita hadapin, tapi hati, ya harus punya hati, ya.
Ada hati yang ada perhatikan, ya, ada hati yang perhatikan, itu ada perhatikan tien, itu menjadi se, ya. Jadi kita membentukkan hati. Maka hati ini kita perlu, ya, ya, butuh butuh Roh Kudus lah di dalam hati kita supaya hati kita ini kudus, ya. Kalau enggak, mah kita hatinya mikir yang enggak, ya, itu jadi nggak baik juga, ya. Nah, inilah se, ya. 因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里. Ya. Jadi apa yang hati kita mau di mana, ya, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Apa artinya se? Hati kita harus memikirkan pertumbuhan jiwa-jiwa di dalam lingkungan kita, sehingga mereka punya jiwa bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan banyak, menjadi berkat untuk orang lain dan bertumbuh semakin kuat, semakin besar, nah semakin baik, ya. Itu adalah artinya se, ya. Nah, sekarang saya mau kasih satu idiom, ya, ya, idiom. Perhatikan singsi ini, ya. Itu di Alkitab, berapa ayat tentang singsi ini, ya. Ya, saya sendiri perhatikan singsi ini, kok lucu, ya. Kok idiom ini empat-empat ada hati, ya. Ya, empat huruf ini semua, satu idiom itu empat huruf ini singsi ini, ya. Semua ada hati di bawahnya. Ya. Lucu juga, ya, ya kan? Tapi ini adalah aksara Mandarin yang sangat berarti dan ada di ayat Alkitab juga, ya, yang sangat penting kita belajar, ya. Singsi ini, ya. Oke, kita lihat di Sipian, ya. Mazmur, ya. 139、133章，上帝啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。Ya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalinlah hatiku. Hatilah yang dibicara di sini. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, ya. Jadi hati dan pikiran, hati dan otak, ya. Singse sama inen, ya. Nah, singse itu di sini singse artinya hati, ya. Inen itu niat, ya, niat, ya. Otak pikiran itu menjadi satu artian niat, ya. Nah, kita melihat singse itu semua ada hubungan sama hati. Ya, walaupun singse itu inen semua ada hati. Jadi di mana hartamu, di mana hatimu. Ya, jadi hati itu akan menggerakkan pikiran kita. Ya, 所以我们的心会感动，我们的思想去想一些东西，变成是想也是一样，也是一样。我再看《腓立比书》第2章第2节，你们就要心思就意念相同，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。jadi 心思什么意念都相一样呀，也使我的喜乐可以满足。这里我的喜乐，上帝的喜乐可以满足你。Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Tertentu, ya. Jadi berubah otak menjadi tien itu lebih mendalam lagi karena kita di dalam masyarakat dalam kehidupan，我们在社会里，我们在人群中，因为人口很多，你要说10个5个都可以，他们田字有好几个口，人口很多，你要说十个五个都可以，下面的心还是照样的，同样的心。想也是差不多一样，有点不同。想就是让这个图样在想什么？你看他的眼睛，想可以闭着眼睛想吗？也没人想是闭着眼睛的，是吧？都是想是从看到的开始的。闭着眼睛就是甜诗，你可以闭着眼睛啊，因为诗是甜啊，用你的心去想啊，啊，都是想是用眼睛啊，看那眼睛啊，看想 pikir。
想是从心向圣啊，这里向圣本意是动脑筋、思索、打算、希望、怀念ya. Huruf syang ini terdiri dari hati ya. Dan syang ini bisa rupa, bisa gambar ya. Bisa rupa, bisa gambar ya. Syang ya. Ada lagi bacanya adalah siang ya. Ini siang. Ya, ada siang juga boleh. Nanti kita akan jelasin ya. Siang itu adalah berhadapan. Jadi dia ada arti rupa, ada arti ya berhadapan ya. Siang tui, siang fu ya, siang ya. Artinya memakai otak, memikir, memperhitungkan, berharap ya, menginginkan ya. Ya, itu siang itu isu. Jadi siang punya arti adalah ya, demikian ya. Nah, kita melihat lagi 想是有目的的意识行为. Jadi beda sama se. Ya. Se merenungkan sesuatu, ya, tapi belum memutuskan, ya, ya, memikirkan, ya. Tapi dia bisa menggerakin, ya. Tapi siang itu sudah punya maksud, ya, punya niat, ya, punya niat. Siang ada sesuatu perilaku memikir yang memiliki tujuan, ya. Siang itu ada pikiran, siang ce, 想要想你ya, 你想我干什么？你想我是为了什么呢？是吧？Jadi ada tujuan. Siang yao, siang itu punya tujuan. Ya. Kalau se itu tidak, dia merenungkan, menyaring, memikirkan, memperhatikan. Ya. Kalau siang itu sudah menggerakin, ya, punya tujuan artinya sini, ya, tujuan ya. Nah kita lihat siang, huruf aksara siang. Siang itu apa? Dari mana? Ya. Ini bacanya siang, ya. Siang, siang, siang. Nah, ini bacanya siang ya. Dia bisa siang, bisa siang. Siang itu adalah rupa ya, rupa bentuk, rupa ya. Rupa gambar ya. Rupa gambar ya. Nah, nah, kita melihat siang ya, huruf huruf kunonya ini adalah seperti ini. Ya ada pohon, ada mata ya. Ya ini tetap jingwanya. Jingwen ini sudah masuk ke zamannya sebelum Qin ya. Sebelum Qin Shi Huang itu sudah ada Jingwen ya. Ya, Xiaozhuan ini sudah termasuk Xihan ya. Setelah Qin Shi Huang itu Xiaozhuan ya. Dia ada berubah ya, ada berubah, tapi tetap ya 左边的还是用木为部首 ya. 这木为部首 masih tetap pohon ya. Kalau dulu mu itu adalah pohon, pernah dijelasin di kelas ya, di kelas radikal ya. Ya, ini yang kanan ada mata ya. Nah, sampai sekarang juga ya tetap sama ya mu ya. Dua-duanya mu, satu mu adalah pohon, satu mu adalah mata ya. Jadi pohon sama mata ya. Pohon sama mata. Nah, berdua menjadi satu. Ya, itu siang ya. Ya, ya itu adalah siang ya. Kalau siang bacanya siang, siang itu berhadapan. Jadi di sini huruf huruf siang ini bisa 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 dibaca ya siang ya. Siang ini bisa dibaca juga ya, siang ya. Dia ada dua suara. Satu artinya adalah rupa, gambar atau bentuk ya. Satu adalah berhadapan ya. Satu artinya berhadapan. Jadi dua dua arti ya. Nah, di bawah sin juga sama ya. Sin tadi kita udah jelasin tentang huruf sin. Jadi kalau kita melihat juga 我们看到这个想是什么呢？想就是有一个树木，有一个眼睛，下面的一个心，啊，有一个树木，有一个眼睛，相对下面的一个心，所以我们再看过来，啊，ya, ini bisa gambar ya, artinya ya siang itu adalah gambar rupa, kalau siang, juga siang, juga siang, ya. Siang itu berhadapan ya. Nah kita bisa melihat ya satu adalah kayu atau pohon, kalau dulu adalah pohon, sekarang bisa disebut kayu juga ya, kayu dari pohon juga ya. Nah, kita bisa menganggap pohon itu adalah pohon yang ini. Ya.
Mata adalah ini. Kita melihat siang itu adalah berhadapan. Ya. Gambar berhadapan. Berupa berhadapan sama mata. Ya. Nah, kita melihat mata bisa pohon ini ada buah. Nah, buah itu bisa menarik ya. Rupa ini ya, bentuk ini bisa menarik perhatian mata. Jadi mata untuk melihat ya. Jadi buah itu dilihat sama manusia ya. Kelihatannya bagus juga ya karena berhadapan ya. Dia bukan menolak belakang ya, tapi dia berhadapan. Maka kalau berhadapan dia bisa melihat menjadi pikiran. Kalau di belakang tidak melihat, tidak bisa pikir. Tapi kalau berhadapan ya, siang itu berhadapan ya. Melihat bentuk siang ya, dia bisa jadi mulai berpikir. Dia mulai lihat kembali ya, ya saling melihat ya. Saling melihat itu bisa menjadi bergerak hati ya. Karena lihatnya buahnya indah ya, cakep ya. Nah, itu mulai ada hati bergerak ya. Nah, kalau hati sudah bergerak, nah inilah ya kita melihat ya. Buahnya bagus ya. Ya, Ayah Rika ajarin kita, kenapa mata begitu penting ya. Karena di dalam siang itu ya, atau siang atau siang itu ada mata ya, ya ada mata. Ya. 眼睛是身上的灯，你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗何等大呢？Ya, kita melihat di ayat Matius 6 ayat 22-23 bicara tentang mata adalah pelita ya, adalah pelita tubuhmu ya, adalah pelita. Kalau sudah gelap menjadi gelap seperti apa ya. Nah, jadi kita baca di Kejadian ya karena ya antara Hawa sama buah itu melihatnya indah. Nah, karena dia lihat, kalau dia tidak lihat dia tidak pikir. Karena lihat bagus lagi, berhadapan lagi. Nah, hati bergerak ya. Hati bergerak ya. Sudah melihat bagus, hati menggerak itu menjadi pikir. Wah, kalau saya makan saya bisa seperti Allah juga nih ya kan. Dibisikin sama ular gitu loh ya. Nah, inilah siang. Siang itu berhadapan dan melihat sesuatu antara mata sama bentuk itu digerakkan sama hati itu menjadi huruf siang. Ya, menjadi huruf siang. Maka kita melihat sesuatu itu, berhadapan sesuatu itu, ya hati-hati hatinya dari mana nih? Ya, ya kan? Nah, itu seringkali bergerak. Dan orang pakai mobil bagus, wah ada pengen nih. Ya gimana gua dapat di mobil ini ya? 想到人家开的好小吃，就想要了，心里想要的，因为很好，看起来很好啊，是吗？很漂亮，又很好用啊，所以想起了，就开始心就动了，那心的动就开始想了，从那里拿钱来买，从那里找钱来买。Jadi kalau hati sudah bergerak, itu sudah mempunyai tujuan ya, menimbullah sesuatu tujuan ingin memiliki mobil itu. Ya bisa juga ya kalau kita bicara ya soal apa ya, sesuatu yang kita pikir kita ingin misalnya kita anggap sajalah kita belajar di PPMP ya. Kita melihat wah banyak guru-guru rajin ya kita berhadapan dan guru-guru juga berhadapan dengan kita mengajarin kita. Kita juga mikir kalau satu hari saya bisa seperti dia ya kan alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau bisa saya menjadi Lin Lao Tzu juga enak ya. Ya dia bisa jelasin sama kita dan banyak orang mau dengar gitu ya. Ya, andai kata ya, bukan saya hebat bukan ya. Ini cuma contoh aja. Melihat, kok dia udah tua-tua masih mau ya kan? Kok dia bersusah-susah payah mau ajarin kita ya, mau kasih tahu kita kenapa ya? Nah, kalau kita sudah berhadapan, mendengar, dan hati kita sudah menggerak, nah, kalau kita sudah menggerakkan, saya mau seperti di Lao Tzu juga, saya mau seperti Lao Tzu yang lain juga. Nah, bergerak, dia akan rajin belajar. Ya, kalau tidak bergerak, malas gua, capek, ya, tidak bergerak. Mana mau belajar kan? Kalau bisa ya kadang-kadang aja absen kan. Tapi kalau hati yang mau bergerak, hati sudah bergerak, itu menjadi satu dorongan yang tanpa kita lihat. Tapi di dalam dia akan gerakin.
ya, niat kita dan tujuan kita jelas. Ya.想是有目的的意识活动, ya, ada sesuatu kegiatan memikir yang memiliki tujuan. Jadi siang itu sudah mempunyai sesuatu tujuan. Ya, kalau sebelum itu dalam proses. Kalau siang itu sudah menjadi satu tujuan dan sehingga menjadi satu tindakan kalau lebih lanjut lagi. Ya, 是一种意识的活动，它有目的的，它有目的的。如果没有目的的，就是说，kalau tidak punya tujuan itu adalah 有一句成语"胡思乱想"，ya, 胡思乱想, ya. Bahasa Indonesianya pikirannya kacau itu, ya, ngelamun ya, mikirnya nggak tahu kemana itu ya. Karena apa? Karena dia tidak berhadapan. Ya, mungkin dia sekilas melihat, tapi dia tidak menghadapan. Dan dia tidak melihat dengan perhatikan. Ya, jadi dia husluan siang ya. Semoga kita tidak husluan siang ya. Itu setan gampang masuk tuh ya. Siang itu pasti citi de su. Nah, tadi saya sudah jelasin bahwa siang itu adalah citi de su hamuti. Jadi sesuatu bentuk yang kita bisa melihat dan punya tujuan ya. Ya. 想是心理活动，是行为的一种动力ya. Siang itu adalah sesuatu ya, merupakan satu dorongan untuk perbuatan. Jadi dia akan mendorong kalau siang ya. Punya tujuan. Ya beda sama siang, ya sama siang. Sama-sama pikir tapi motivasinya beda ya, motivasinya beda ya. Oke. Sekarang kita udah jelas ya,现在我们知道了思跟想的不同在哪里，有点不同在哪里。然后我们在生活中应该怎么办呢？思你要以神所赐的恩赐为中心去思考，你要以神所赐给你的恩赐去为中心。Karena se itu di dalam Tian itu ada Tuhan. Ya, begitu banyak manusia, begitu banyak jiwa, begitu yang membutuhkan berkat, ya, pertumbuhan, ya, kita membutuhkan ya salib di tengahnya sebagai sentral fokus kita untuk memikir, ya, untuk merenungkan, ya, itu se. Jangan sampai kita itu kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan hendaki. Artinya siang kita bisa ikutin yang lain, bisa menyimpang. 是你要以神所示的恩赐为中心去思考，你不能为你自己的想法、自己的看法不能的，因为活在生活中，我们刚才已经说了，你从市场方面，从公司方面，从教会方面，从家庭方面，很多生命需要你，我们与人之间，人与神之间的关系也为十字架，因为没有十字架，没有基督，我们就不能跟与神和好，所以要以神为中心来去思想、去思考啊。OK， 想是以神所赐的眼光来看待，去进行。Jadi Tuhan memberikan kita mata untuk melihat sesuatu, ya kan? Pakailah mata yang diberikan Tuhan untuk melihat sesuatu, ya, sehingga kita bisa fokus pikiran itu menjadi satu dorongan motivasi apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kalau Tuhan bilang itu bukan milikmu, kamu jangan makan, ya jangan, ya kan? Nah, jangan makan. Ya, jadi kita butuh pelajarin di dalam hidup kita antara sesama siang itu apa, ya, sehingga kita di dalam pelajarin di dalam itu dan dalam tindakan sebelum kita bertindak, walaupun sudah punya tujuan, itu juga harus tahu, ya, harus meneliti apa tujuannya dan apa yang menjadi satu tindakan kita. Maka yang di dalam kehidupan kita itu akan pengaruh. Ya, termasuk tadi di ayat Mazmur, pasal 1 ayat 2, ini 思想神的话语, ya. 是神是给你的中心去思考，想用神的眼光来看待，你去进行它。Ya. Oke, ini ada 2 ayat yang saya berikan supaya kita lebih jelas lagi antara 思想。Kolose 第2章第6节到第7节，你们既然你接受了主耶稣，基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，
信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。Jadi kita harus bertumbuh berakar, bertumbuh sehingga iman kita lebih kokoh, ya, ya. 我们会在这里面再念啊，所以我们既然接受了主耶稣基督，就要以基督为中心了，遵他而行，遵守神的话语而行，在里面生根建造，让你的生命能够健康的成长啊，坚固啊，所以你感谢的心也更增长了啊。以弗所书第3章第20节啊，上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。Jadi kalau kita bisa mengikuti apa yang Tuhan daki, ya kan kita akan diberikan kelimpahan ya di luar pikiran kita. Ya, jadi kita harus ikutin. Ya, jangan menurut pikiran saya ya, tanpa tanpa memikirkan apa yang Tuhan hendaki. Ya, kalau kita ikutin apa yang Tuhan hendaki, kita ikutin, Tuhan akan memberikan berkat, kekuatan untuk kita yang melampaui di luar pikiran kita, ya di luar pikiran kita. Nah, sini banyak ayat-ayat di sini. Ini nanti saya share, saya tidak jelasin di sini. Ya, kita bisa masing-masing belajar tentang apa artinya pikir, ya, 思想的意思是什么? Ya, kita bisa melihat dari ayat-ayat ini bisa lebih jelas tentang 思想这两个字是什么意思。OK， 好，最后我要分享一首诗歌。我们每一天需要神与我们同在，让神来引导我们，让我们的思想能够得到更好的成长，更好的、更健康、更有智慧让神成为我们心中一生中的荣耀啊！上帝祝福大家，我来分享，希望大家能够喜欢。